Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali di channel Van Halen Movie. Dan kali ini kita akan merangkum sebuah film bertema drama romantis berjudul Silver Linings Playbook yang dirilis tahun 2012. Film ini akan diperankan oleh dua aktor utama, yaitu Jennifer Lawrence sebagai Tiffany dan Bradley Cooper sebagai Patrizio atau Pat. Film romantis dengan cerita yang tidak biasa telah mendapatkan 5 nominasi terbaik di Oscar tahun 2013 silam. Film yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, menceritakan kisah seorang lelaki bernama Pat yang memiliki penyakit bipolar. Beberapa bulan sebelum dia dimasukkan ke sebuah fasilitas kesehatan mental atau rumah sakit jiwa, dia memukuli seorang pria yang berselingkuh dengan istrinya Nikki, sehingga trauma itu memperparah penyakitnya. Untuk menyembuhkan sakitnya, dia melakukan berbagai macam kegiatan olahraga dan membaca buku. Hingga akhirnya Pat bertemu dengan wanita cantik bernama Tiffany. Tiffany juga memiliki masalah depresi dalam hidupnya, yang mana suaminya meninggal akibat kecelakaan. Lalu bagaimana kisah dua orang stres ini nantinya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Yo intro. Film dibuka dengan seorang lelaki bernama Pat. Dia baru saja akan dijemput ibunya setelah 8 bulan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan mental karena gangguan bipolarnya. Dia dijemput oleh ibunya karena sudah mendapatkan izin dari pengadilan. Namun Pat keluar bersyarat, di mana dia dibatasi untuk tidak boleh datang ke sekolah dia tempat bekerja dulu dan rumah lamanya. Pat juga dilarang menjumpai Nikki, mantan istrinya, dan pemantauan berkelakuan baik dari kepolisian. Dia juga wajib untuk konsultasi dengan psikiater dan mengkonsumsi obat-obatan. Saat ingin pergi, mereka bertemu dengan Danny, teman Matt saat di rumah sakit. Dia ingin menumpang sampai ke tujuannya. Namun saat di perjalanan, ibu Pat ditelepon oleh pihak rumah sakit dan diberitahukan bahwa Danny sebenarnya belum boleh pulang. Lalu dia pun dikembalikan. Kemudian Pat pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya senang karena Pat telah kembali ke rumah. Ayah Pat adalah seorang pejudi bola. Dia selalu menganggap Pat membawa keberuntungan dan sering mengajak Pat menonton bola bersamanya. Namun Pat tidak percaya tahyul seperti itu. Di sini Pat masih terobsesi untuk rujuk dengan mantan istrinya. Namun ayahnya mengatakan Nikki telah pergi dan berharap Pat melupakannya. Namun Pat punya cara pandang baru dari tragedi yang menimpanya, di mana dia percaya bahwa semua hal negatif memiliki sisi positif, yang dinamakan Excelsior. Dan itu bisa kalian jadikan QOTD di storygram kalian nanti. Lanjut, setelah bebas, Pat melakukan olahraga dan membaca buku untuk mengalihkan traumanya. Dia tidak begitu suka mengkonsumsi obat-obat dari rumah sakit. Lalu Pat pun pergi ke psikiaternya. Saat akan mendaftar, dia mendengar musik yang diputar di situ adalah lagu pernikahannya. Emosi dari Pat tidak stabil lagi sehingga membuat keributan di situ. Cliff yang merupakan terapis Pat pun menyuruhnya masuk ke ruangannya. Di situ Pat menceritakan emosinya tidak stabil saat mendengar lagu itu. Kalian tahu lagunya apa itu? Ini lagunya. Pasti lagu ini terngiang juga di kepala kalian sekarang kan? Lanjut, Matt pun curhat ke terapisnya. Dia menceritakan kejadian di mana dia memergoki istrinya selingkuh. Saat dia pulang ke rumah, Matt telah melihat baju berceceran di rumahnya. Dia pun mengikuti jejak ceceran baju itu dan menemukan sebuah sempak dari istrinya. Lalu dia melihat istrinya yang sedang mandi. Dia berpikir sedang digoda istrinya seakan dia dipancing beradu kulit dengan istrinya di kamar mandi. Dan tiba-tiba, "You should probably go." That's what he says to me. lalu Pat pun marah dan memukuli pria itu sampai hampir mati. Lalu Cliff bertanya pada Pat apa yang telah dia lakukan sebelum kejadian itu. Pat pun mengakui dulu dia pernah melaporkan dan menuduh istrinya dengan pria yang tadi korupsi di SMA tempat dia bekerja. Namun hal itu tidak benar dan itu hanya ilusi dari Pat. Hal itu dikarenakan penyakit bipolar yang dia derita. Jadi udah tahu ya sakitnya si Pat ini. Lanjut, keesokannya Pat pun jogging lagi, namun dia malah pergi ke sekolah tempat dia bekerja dulu. Sebagai informasi, Pat dulu adalah seorang guru sejarah di sekolah itu. Dia berjumpa dengan seorang guru, teman kerjanya dulu, dan bertanya keberadaan Nikki. Namun guru itu pun panik dan menghindari Pat. Setelah dari situ, dia berlari lagi dan berjumpa dengan sahabat lamanya, Ronnie.
Ronnie sangat senang dia kembali dan mengajaknya untuk ikut makan malam dengannya. Pat awalnya menolak karena dia pikir istri dari Ronnie yang bernama Veronica membenci dirinya. Namun istrinya keluar dan mengatakan serius mengajak Pat makan malam. Dan akhirnya Pat pun mau. Lalu saat makan malam, Pat bertemu dengan Tiffany, seorang janda muda yang memiliki masalah depresi akibat kematian dari suaminya. Dan saat makan malam, Tiffany terlihat tidak nyaman. Dia ingin segera pulang. Dia pun meminta Pat untuk mengantarnya pulang. Pat pun mengantar Tiffany pulang. Hingga sampai di depan rumah Tiffany, alangkah kagetnya, Tiffany malah mengajak Pat untuk beradu kulit di rumahnya. Namun Pat menolak dan mengatakan dirinya sudah menikah dan ia berfokus untuk mendapatkan kembali Nikki, mantan istrinya. Pat pun kembali pulang, namun sepertinya dia malah kepikiran dengan Tiffany. Lalu dia mencari video pernikahannya dulu. Namun dia tidak menemukannya dan marah-marah di situ. Dia berteriak sampai semua tetangganya terbangun. Lalu Pat secara tidak sengaja memukul ibunya dan membuat ayah dan dirinya berkelahi di situ. Mom, what the fuck you doing? You're I'm not doing anything. Hingga akhirnya polisi datang dan memperingatkan Pat untuk tidak mengulah jika tidak ingin kembali ke rumah sakit jiwa. Akhirnya keadaan pun tenang. Lalu keesokan paginya, Pat kembali dengan aktivitas rutinnya. Dia berlari seperti biasa dan melewati rumah Tiffany. Lalu dia pun bertemu dengan Tiffany. Tiffany tampaknya tidak menyerah dan tetap menggoda si Pat hingga akhirnya Pat mengatakan dia seorang yang bertingkah seperti pelacur. Dan itu malah melukai hati Tiffany. Lalu Tiffany pun meninggalkannya. Kemudian Pat menjumpai terapisnya. Pat menceritakan tentang Tiffany padanya. Lalu Cliff memberikan ide. Dia menyarankan agar Pat mencoba dekat dengan Tiffany dan saling membantu. Karena menurut Cliff, mereka berdua punya masalah yang hampir sama dan bisa saling mengobati. Lalu Pat pun mencoba menurutinya. Kemudian keesokannya dia berjumpa lagi dengan Tiffany. Pat meminta maaf atas apa yang dia katakan sebelumnya. Lalu Pat pun mengajak Tiffany untuk makan malam bersamanya. Tiffany pun langsung oke. Pick me up at 7:30. Di malam harinya mereka pun dinner. Dan anehnya si Pat malah memesan sereal untuk makan malam. Mereka pun berbincang-bincang. Tiffany menceritakan masalahnya, di mana karena kematian suaminya, dia melakukan hubungan seks dengan rekan-rekan kantornya. Hal itu membuat dirinya dipecat. Wah, sungguh kasihan ya teman-teman kantornya si Tiffany. Lalu Tiffany mengatakan ke Pat tidak perlu berkecil hati karena ada yang sama sepertinya yang punya masalah berat. Tiffany pun menawarkan untuk mengantar surat ke Nikki jika perlu. Lalu Pat pun sangat senang karena Tiffany mau mengantarkan suratnya ke Nikki. Namun Pat malah salah ngomong karena dia menganggap dirinya tidak seperti Tiffany karena Tiffany murahan. Hal itu pun membuat Tiffany marah dan membatalkan untuk mengantar surat dari Pat. Pat meminta maaf dan tidak bermaksud mengatakan hal itu. Namun Tiffany malah teriak-teriak dan membuat orang-orang di situ menahan Pat. Polisi tadi pun datang dan menahan Pat karena membuat onar. Saat Tiffany melihat Pat tersudutkan dan sepertinya penyakitnya kambuh, Tiffany langsung berteriak bahwa itu hanya candaan. Dia meminta maaf dan meminta untuk melepaskan Pat. Pat pun ditenangkan oleh Tiffany. Lalu polisi yang tadi tiba-tiba menggoda Tiffany. Pat pun mengatakan dia tidak seperti dulu lagi. Lalu Pat mengejar Tiffany. Pat benar-benar meminta maaf atas apa yang ia katakan sebelumnya. Lalu Tiffany pun memaafkannya dan mengatakan akan tetap mengirimkan suratnya ke Nikki. Keesokan paginya, Pat mendatangi rumah Tiffany dan berencana menemuinya. Namun orang tua Tiffany menahannya. Tak berapa lama, seorang pria datang dan mencari Tiffany juga. Ternyata pria itu teman kantor Tiffany dan tampaknya ingin menjumpai Tiffany untuk adu kulit. Lalu Pat pun menyadari dan mengusir pria itu. Dia mengatakan harus lebih menghargai Tiffany dan jangan menganggapnya murahan. Ternyata Tiffany di dalam rumah sedang menguping mereka. Setelah itu Pat melanjutkan joggingnya. Tidak berapa lama Tiffany menyusulnya. Tiffany mengatakan jika ingin mengirimkan surat ke Nikki, dia harus mau menjadi partner dansanya. Tiffany berencana mengikuti perlombaan dansa dan membutuhkan seorang partner. Pat pun menolak dan mengatakan dia tidak bisa berdansa. Namun Tiffany memaksa dan menyuruhnya memikirkan lagi, karena mungkin dengan tampil di kompetisi dansa akan menjadi cara terbaik untuk menunjukkan ke Nikki bahwa dirinya telah menjadi lebih baik. Akhirnya Pat pun memutuskan untuk menjadi partner dansa Tiffany dan berlatih bersamanya.
dan Tiffany berjanji akan mengirimkan surat-surat itu ke Nikki. Akhirnya mereka pun berlatih bersama, dan terlihat kedekatan antara mereka berdua mulai muncul. Hari-hari Pat pun dihabiskan untuk berlatih bersama Tiffany. Dan suatu hari ketika mereka berlatih, Danny, teman Pat dulu di rumah sakit, datang dan mengatakan dia sudah benar-benar bebas. Lalu Danny melihat mereka berlatih menari. Dia menawarkan beberapa gerakan baru kepada mereka. Dan saat Danny mencontohkan gerakan bersama Tiffany, Pat agak cemburu dan langsung memotongnya. Dan sepertinya Pat sudah mulai ada perasaan dengan Tiffany. Lalu keesokan harinya, Pat meminta cuti latihan ke Tiffany karena dia berjanji ke ayahnya untuk pergi menghadiri pertandingan bola dari klub favorit ayahnya. Hal itu karena ayahnya bertaruh besar dan menganggap si Pat adalah jimat keberuntungan. Tiffany yang mendengarnya pun memperbolehkannya, asal mereka berlatih keras untuk gerakan inti sebelum hari kompetisi. Lalu Tiffany juga mengatakan ada surat balasan dari Nikki, namun boleh dibaca setelah latihan selesai. Mereka pun memulai latihan, namun tampaknya Pat tidak berkonsentrasi karena kepikiran dengan surat balasan Nikki. Akhirnya Tiffany mengizinkan Pat untuk membacanya. Dan di situ ditulis Nikki respect dengan usahanya dan menyemangati Pat. Ekspresi Pat pun bersedih. Tiffany dengan hati-hati mengisyaratkan mungkin ada kesempatan untuk berdamai di antara mereka. Lalu Pat pun pergi dari situ. Keesokannya, Pat dan keluarga besarnya datang ke stadion untuk melihat tim favoritnya bermain. Namun sialnya, Pat dan keluarganya malah terlibat perkelahian di situ. Dikarenakan ada fans yang rasis terhadap penggemar dari India, termasuk Dr. Cliff, terapis dari Pat, harus mengalami rasisme di situ. Dikarenakan Pat melihat abangnya dipukuli, membuat Pat tidak bisa menahan diri dan ikut berkelahi. Ayahnya pun marah-marah pada mereka karena telah berkelahi di stadion. Dan sialnya tim favoritnya malah kalah juga. Lalu dia pun menyalahkan Pat karena terlalu banyak bergaul dengan Tiffany dan membuatnya sial. Tiffany yang mendengar hal itu pun tidak terima dan mengatakan bahwa dari histori kemenangan klub favorit itu, selama pertandingan Pat dan Tiffany bersama, klub favorit dari ayahnya menang. Hal itu menunjukkan bahwa jika Pat dan Tiffany bersama, klub itu malah meraih kemenangan. Artinya Tiffany bukan pembawa sial. Ayahnya pun terdiam mendengar analisa dari Tiffany. Merasa yakin, ayah Pat pun mengajak Randy, teman taruhannya, untuk bertaruh pertandingan selanjutnya. Ayahnya mempertaruhkan semuanya termasuk modal untuk membangun restorannya. Tiffany menawarkan parlay, di mana jika tim ayahnya Pat memenangkan skor dengan selisih tidak kurang dari 5 poin dan poin dari kompetisi dansanya tidak kurang dari 5 poin juga, maka mereka akan menang. Jadi targetnya menang 10 poin di sini ya. Randy pun setuju dan deal di situ. Namun Pat yang mendengar hal itu menolak karena dia juga tidak yakin bisa mendapatkan poin itu. Akhirnya Tiffany berinisiatif untuk membohongi Pat dan mengatakan Nikki bakal hadir di kompetisi itu. Akhirnya Pat pun mau dan bersiap untuk kompetisi dansa itu. Sampailah di hari H, mereka pun bersiap-siap. Dan secara mengejutkan, Nikki, mantan istrinya Pat, benar-benar hadir di acara itu. Nikki datang diajak oleh Ronnie dan Veronica, berharap Nikki mencabut perintah penahanannya dan Pat kembali rujuk dengannya. Sontak Tiffany yang mengetahui hal itu pun stres. Dia pun pergi ke bar dan meminum beberapa minuman alkohol. Pat mencari Nikki karena mereka akan segera tampil. Dia menemukan Tiffany sudah kondisi setengah mabuk di bar. Lalu dia menyuruhnya bergegas karena mereka akan segera tampil. Akhirnya mereka memulai performnya. Dari juri untuk penampilan dansa mereka. For an average score of Ternyata mereka mendapatkan 5 poin pas, tidak kurang tidak lebih. Mereka pun berteriak kegirangan karena telah memenangkan taruhan. Yang lain bingung, nilai 5 poin aja bangga. Gak tahu orang itu jackpot ya kan? Di tengah sorak-sorai kegirangan, ternyata Pat menjumpai mantan istrinya Nikki. Dia berbisik pelan ke telinga Nikki. Dengar kalian? Enggak kan? Emang tahap apa yang dibilangnya? Dan ternyata Tiffany melihatnya. Dia pun kabur dengan rasa cemburu di hatinya.
Setelah berbicara dengan Nikki, Pat mencari Tiffany yang sudah kabur. Akhirnya Pat mengejar Tiffany dan menahannya. Pat memberikan sebuah surat ke Tiffany dan memintanya untuk membacanya. Pat sebenarnya mengetahui bahwa Tiffany memalsukan surat dari Nikki. Pat pun berkata jujur bahwa ia mencintai Tiffany sejak ia bertemu dengannya, meskipun butuh waktu lama baginya untuk menyesuaikannya. Dan mereka pun berciuman. Romantis sekali. Akhirnya ayah Pat membuka restoran dengan uang yang ia miliki. Danny lebih dekat dengan keluarga Pat, sementara Pat dan Tiffany memulai hubungan romantis mereka. Dan film pun romantis. Oke, jadi gimana? Romantis kan ceritanya? Seperti yang ku bilang tadi, film romantis ini berbeda, di mana hubungan asmara yang terbentuk bukan dari kelebihan pasangan masing-masing, namun dari kekurangan mereka yang membentuk perasaan ingin saling melengkapi, di mana yang kita tahu, insiden yang menimpa mereka berdua adalah hal negatif, dan prinsip yang sangat luar biasa di mana hal negatif akan ada positifnya. Itulah nilai dari film ini. Nice kan? Nice kan? Nice lah, masa enggak? Acting dari Bradley Cooper dan Jennifer Lawrence membuat kita ikut masuk dalam emosi di film ini. Oke, jadi gitu aja rangkuman film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.